Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah metode numerik dengan anggota kelompok yang pertama Anissa Putri Bormunte, lalu Sri Rejeki, Nabila Fitria, Indah Aini Wirdia, Rizka Triandini, dan Lufia Humairo. Baiklah, saya Nabila Fitria akan menjelaskan materi tentang metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi langsung definisi diferensial. Rumus umum diferensial metode selisih maju adalah f aksen x sama dengan fx ditambah h dikurang fx per h. H menunjukkan 0, artinya nilai yang diharapkan kecil agar errornya juga kecil. Secara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan minus H per 2 F2 aksen dot atau ER sama dengan nilai mutlak X dikurang X per X dikali 100%. Contoh soalnya, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada titik x sama dengan 2, yaitu dengan cara analitik dan dengan cara numerik metode selisih maju. Dengan H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,01. Tentukan juga error relatifnya. Penyelesaiannya, cara analitik yaitu fx sama dengan x pangkat 2, f aksen x sama dengan 2x. Maksudnya turunan dari fx itu adalah 2x. Substitusikan x sama dengan 2, jadinya f aksen masukkan 2-nya, jadi sama dengan 2 dikali 2, jadinya 4. Untuk cara numerik dengan metode selisih maju, untuk H sama dengan 0,1, kita masukkan rumusnya yaitu f aksen x sama dengan fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, substitusikan x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,1. F masukkan x-nya yaitu 2, f aksen 2, jadinya f2 ditambah 0,1 sama dengan f2 per 0,1 sama dengan f 2 ditambah 0,1 dikurang F2 per 0,1. Nah, ingat fx-nya kan sama dengan x pangkat 2. Jadi kita yang x ini kita pangkat 2 kan, tapi kita tambahin dulu. Jadinya 2 ditambah 0,1 jadinya 2,1. Nah, jadi kita kita pangkatkan, jadi 2,1 pangkat 2 dikurang F2 pangkat 2 per 0,1 sama dengan F 2,1 dikali 2,1 dikurang 2 kali 2 per 0,1 sama dengan 4,41 dikurang 4 per 0,1 sama dengan 0,41 per 0,1 jadinya 4,1. Kita akan menghitung error relatifnya. Jadi masukkan rumusnya ER sama dengan X mutlak dikurang X per X dikali 100%. Nah, 4 itu kan x-nya tadi 2 kali 2 itu 4, terus x udah kita substitusikan tadi, terus dikurang x1-nya itu tadi hasilnya 4,1, jadi 4,1 per x-nya itu kan 4, jadi 4 kurang 4,1 per 4 dikali 100% sama dengan 2,5%. Untuk H sama dengan 0,01 itu kita masukin rumusnya seperti H sama dengan 0,1 tadi, jadinya F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurang Fx per H. Substitusikan X sama dengan 2 dan H-nya kita ganti jadi 0,01. Nah, F2 sama dengan F2 ditambah 0,01 dikurang F2 per 0,01. Jadi F tambah 2 ditambah 0,01 ditambahkan dulu baru dikurang F2 per 0,01. Nah, ingat Fx sama Fx-nya ini sama dengan X2 sama dengan jadinya 2,01 dipangkatkan yaitu dan dikurang 2-nya dipangkatkan juga, jadi hasilnya 4,0401 dikurang 4 per 0,01 sama dengan 0,0401 per 0,01 sama dengan 4,01. Nah, error relatifnya kita masukkan rumus errornya yaitu X dikurang X per X sama dengan 100%, jadi 4 dikurang 4,01 per 4 dikali 100%, jadinya min 0,01 per 4 dikali 100% jadinya 0,25%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai H, maka semakin kecil juga tingkat kesalahannya. Baiklah, saya Rizka Triandini akan menjelaskan metode selisih tengahan.
Metode selisih tengahan merupakan metode yang penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Diferensial numerik menggunakan metode selisih tengah adalah salah satu teknik yang umum digunakan dalam kalkulasi numerik untuk memperkirakan turunan suatu fungsi pada titik tertentu. Metode ini didasarkan pada pendekatan geometris dengan mengambil perbedaan antara nilai fungsi pada titik yang berdekatan. Untuk menghitung diferensial numerik menggunakan metode selisih tengah, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik di mana ingin mengestimasi turunan fungsi, misalkan titik ini adalah X sama dengan A. Langkah kedua, pilih suatu nilai kecil H sebagai perbedaan antara titik-titik yang berdekatan. Biasanya, H ini dipilih cukup kecil agar estimasi menjadi lebih akurat, misalnya H sama dengan 0,001 atau 0,0001. Langkah ketiga, hitung nilai fungsi pada titik X sama dengan A tambah H dan X sama dengan A kurang H. Misalkan nilai fungsi ini adalah F A tambah H dan F A kurang H secara berturut-turut. Langkah keempat, hitung diferensial numerik menggunakan rumus selisih tengah. Kemudian yang kelima, setelah rumus diterapkan, maka akan mendapatkan estimasi diferensial numerik menggunakan metode selisih tengah pada titik yang diinginkan. Kemudian perlu diingat bahwa semakin kecil nilai H yang digunakan, semakin akurat estimasi diferensial numeriknya. Namun, ada batasan pada nilai H yang terlalu kecil karena ketidakakuratan pembulatan dalam komputasi numerik dapat mempengaruhi hasilnya. Selain itu, metode ini mengasumsikan fungsi yang diestimasi adalah cukup halus dan memiliki turunan kontinu di sekitar titik evaluasi. Metode selisih tengah adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada X kurang H. Rumusnya yaitu F1 aksen X sama dengan Fx kurang Fx kurang H per H. Dari rumus umum diferensial, F aksen X sama dengan Fx kurang H tambah H kurang Fx kurang H per H sama dengan Fx kurang Fx kurang H per H. Kemudian rumus selisih maju pada X. F2 aksen X sama dengan Fx tambah H kurang Fx per H. Maka rumus umum diferensial metode selisih tengah adalah F aksen X sama dengan F1 aksen X kurang H tambah F2 aksen X per 2 sama dengan Fx per H kurang Fx kurang H per H tambah Fx tambah H per H kurang Fx per H per 2 sama dengan Fx tambah H per H kurang Fx kurang H per H per 2. Maka F aksen X sama dengan Fx tambah H kurang Fx kurang H per 2H. Secara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan negatif H kuadrat per 6 F triple 2. Baiklah, masuk soal kedua. H sama dengan 0,01. F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurang Fx kurang H per 2H. F aksen 2 sama dengan F2 tambah 0,01 dikurang F2 dikurang 0,01 per 2 0,01. F2,01 dikurang F1,99 per 0,02 sama dengan 0,0401 dikurang 3,96. Baiklah, di sini saya Lutfia Umaira ingin memberikan contoh mengenai soal selisih tengahan. Contoh yang pertama, dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Jawabannya h sama dengan 0,1. F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurang Fx kurang H per 2H. F aksen 2 sama dengan F2 tambah 0,1 dikurang F2 dikurang 0,1 per 2 0,1. F2,1 dikurang F1,9 per 0,2 sama dengan 4,41 dikurang 3,61 per 0,2 sama dengan 4. Maka diketahui error relatifnya sama dengan IA sama dengan H kuadrat per 6 F aksen 3 kali sama dengan min 0,1 kuadrat per 6 dikali 0. Kenapa 0?
Karena diketahui fx sama dengan x kuadrat, maka turunan ketiga dari x kuadrat sama dengan 0. Maka hasil error relatifnya adalah 0. Baiklah, masuk soal kedua. H sama dengan 0,01. F aksen X sama dengan Fx tambah H dikurang Fx kurang H per 2H. F aksen 2 sama dengan F2 tambah 0,01 dikurang F2 dikurang 0,01 per 2 0,01. F2,01 dikurang F1,99 per 0,02 sama dengan 0,0401 dikurang 3,9601 per 0,02 sama dengan 4. Maka diketahui error relatifnya adalah IR sama dengan min H kuadrat per 6 F aksen 3 kali sama dengan min 0,01 kuadrat per 6 dikali 0. Maka hasilnya 0. Sebagaimana yang saya bilang sebelumnya, kenapa F aksen 3 kali adalah 0? Itu merupakan turunan dari S kuadrat. Saya Indah Aini Wirdia akan menjelaskan metode selisih mundur. Berdasarkan gambar di atas, maka rumus diferensial dapat dimodifikasi menjadi f aksen x sama dengan fx dikurang fx kurang h per h. Besar errornya adalah er sama dengan h per 2 f double aksen delta. Berikutnya contoh soal. Dengan menggunakan metode selisih mundur, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada titik x sama dengan 2 dengan h 0,1 dan h 0,01, kemudian tentukan juga error relatifnya. Cara penyelesaiannya kita substitusikan ke rumus diferensial metode selisih mundur. Nilai eksak atau analytics sama dengan f aksen buka kurung 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. H sama dengan 0,1. F aksen X sama dengan F buka kurung X dikurang F buka kurung X kurang H per H. F aksen 2 sama dengan F2 dikurang F2 dikurang 0,1 per 0,1 sama dengan F2 dikurang F1,9 per 0,1 sama dengan 3,9. Error relatifnya ER mutlak X dikurang X per X dikali 100% sama dengan 4 dikurang 3,9 per 4 dikali 100% sama dengan 2,5%. Selanjutnya H sama dengan 0,01. F aksen X sama dengan F X dikurang F X kurang H per H. F aksen 2 sama dengan F2 dikurang Fx kurang H per 0,01 sama dengan F2 dikurang F1,99 per 0,01 sama dengan 3,9. Error relatifnya ER sama dengan mutlak X kurang X per X dikali 100% sama dengan mutlak 4 dikurang 3,99 per 4 dikali 100% sama dengan 0,25%. Saya Sri Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial tingkat tinggi. Jadi, pengertian dari diferensial tingkat tinggi merupakan proses pendiferensialan yang secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Adapun pendiferensialan tingkat n secara umum yaitu f pangkat n x sama dengan delta pangkat n fx dibagi delta x pangkat n sama dengan delta per delta dikali delta pangkat n kurang 1 fx dibagi delta x pangkat n kurang 1. Nah, misalnya kita mau mendiferensial tingkat 2. Jadi, dapat ditulis yaitu f double aksen sama dengan delta kuadrat fx dibagi delta x kuadrat sama dengan delta per delta x dikali delta fx dibagi delta x, maka akan menghasilkan delta f aksen x
dibagi delta X. Nah, untuk menghitung diferensial tingkat tinggi, kita dapat menggunakan metode selisih maju, tengahan, dan juga mundur. Yang pertama yaitu rumus umum dari diferensial tingkat 2 dengan metode maju. Nah, adapun rumusnya yaitu F double aksen X sama dengan F aksen X tambah H dikurang F aksen X dibagi H. Nah, teman-teman pasti ingat, kalau misalnya aksen itu aksennya 1 berarti itu adalah turunan pertama. Kalau misalnya aksennya ada 2 berarti itu adalah turunan kedua. Maka turunan kedua X atau F double aksen X sama dengan F X tambah 2H dikurang 2F X tambah H ditambah Fx dibagi H kuadrat dengan error min H dikali F pangkat 3 delta. Yang kedua yaitu rumus umum dari diferensial tingkat 2 dengan metode tengah. Dengan rumusnya F double aksen X sama dengan F aksen X tambah H dikurang F aksen X kurang H dibagi 2H. Maka F double aksen X sama dengan Fx tambah 2H dikurang 2Fx ditambah Fx kurang 2H dibagi 4H kuadrat. Dengan menggunakan 2H menjadi H, maka persamaan di atas dapat kita ubah menjadi F double aksen X sama dengan Fx tambah H dikurang 2Fx ditambah Fx kurang H dibagi H kuadrat dengan error H kuadrat dibagi 12 dikali F pangkat 4 delta. Yang ketiga, rumus umum dari diferensial tingkat 2 dengan metode mundur. Rumusnya yaitu F double aksen X sama dengan F aksen X dikurang F aksen X kurang H dibagi H. Maka F double aksen X sama dengan Fx dikurang 2Fx kurang H ditambah Fx kurang 2H dibagi H kuadrat dengan error H dikali F pangkat 3 delta. Nah, dengan cara yang sama, kita juga dapat memperoleh rumus umum diferensial tingkat 3, 4, dan juga seterusnya. Baik, saya Anissa Putri Bormunte akan menjelaskan contoh soal diferensial tingkat tinggi. Nah, contohnya itu, hitunglah nilai turunan kedua dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x. Untuk x-nya sama dengan 0,25 dengan h-nya 0,05. Tentukan juga errornya. Yang pertama dengan cara analitik, yang kedua metode selisih maju, yang ketiga metode selisih tengah, dan yang keempat metode selisih mundur. Nah, yang pertama kan dengan cara analitik. Lalu tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x. Nah, turunan pertama atau f aksen x sama dengan turunan x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang turunan dari 2x pangkat 2 sama dengan 4x. Lalu x-nya diturunkan menjadi 1. Maka hasilnya 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1. Lalu turunan kedua dari fungsi tersebut menjadi f double aksen x sama dengan 6x turunan dari 3x pangkat 2 dikurang 4. Kan satunya kalau diturunkan menjadi 0 karena konstanta kan, tidak ada variabelnya. Selanjutnya itu substitusikan nilai x-nya. Nilai x-nya kan 0,25. Jadi f double aksen atau turunan keduanya itu disubstitusikan nilai x-nya 0,25 sama dengan 6 dimasukkan lagi disubstitusikan 0,25 dikurang 4. Maka hasilnya min 2,5. Oke, selanjutnya yang kedua dengan cara numerik metode selisih maju. F kan rumusnya f double aksen x sama dengan fx tambah 2h dikurang 2f x tambah h ditambah fx per h pangkat 2. Lalu substitusikan nilai x-nya kan tadi di soal diketahui 0,25 dan h-nya itu 0,05. Nah, f double aksen
nya kan tadi X-nya 0,25, masukkanlah. Lalu F setiap yang X masukkan 0,25, disubstitusikan 0,25, dan H-nya itu dimasukkan 0,05. Maka dapatlah hasilnya ini F 0,35 dikurang 2F. Ini kan tadi hasil tambah 0,25 tambah 0,25 jadi 0,3 ditambah F 0,25 per H-nya tadi 0,05 kuadrat. Hasilnya jadi min 2,2. Lalu masukkanlah error relatifnya. Ini rumusnya ER sama dengan mutlak X dikurang panjang X per X dikali 100%. Lalu substitusikan nilai X-nya tadi min 2,5 dan juga nilai selisih majunya tadi kan min 2,2. Lalu dikali 100%. Maka hasilnya 12%. Oke, selanjutnya dengan cara yang ketiga, yaitu cara numerik metode selisih tengah. Rumusnya F double aksen X sama dengan Fx ditambah H dikurang 2Fx ditambah Fx dikurang H. Lalu substitusikan nilai X-nya. X-nya kan 0,25, H-nya kan 0,05. Lalu F double aksen, masukkanlah nilai X-nya 0,25. F X-nya 0,25 ditambah H-nya 0,05 dikurang 2F X-nya 0,25 ditambah F X-nya 0,25 dikurang H 0,05 per H-nya 0,05 pangkat 2. Lalu setelah dijumlahkan maka hasilnya min 2,5. Lalu kita cari error relatifnya. ER sama dengan panjang mutlak X dikurang X bar per X dikali 100%. Lalu substitusikan nilai X-nya min 2,5 kan tadi. Lalu di X aksen X barnya itu min 2,5. Nah udah, maka dikalikan 100%. Hasilnya 0%. Oke, selanjutnya dengan cara numerik metode selisih mundur. Nah, rumusnya kan F double aksen X dikurang Fx dikurang 2F X dikurang H ditambah F X dikurang 2H per H pangkat 2. Lalu substitusikan nilai X-nya. Nilai X-nya kan 0,25 dan nilai H-nya 0,05. Maka F double aksen 0,25 sama dengan Fx-nya berapa? F 0,25. Lalu dikurang 2F, X-nya 0,25 dikurang H-nya 0,05 ditambah F X-nya kan 0,25 dikurang 2H, H-nya 0,05 per 0,05 pangkat 2. Jadi setelah dijumlahkan maka hasilnya min 2,8. Maka kita cari error relatifnya. ER sama dengan mutlak X dikurang X bar per X dikali 100%. Masukkan nilai X-nya min 2,5. Tadi kan udah dicarikan nilai X-nya sebelumnya. Lalu kita masukkan X barnya, itu maksudnya dengan cara metode selisih mundurnya dapatlah min 2,8 per X-nya min 2,5. Nah, dapatlah dikali 100%, maka hasilnya 12%. Lalu catatannya, tampak bahwa metode selisih maju dan selisih mundur memberikan hasil dengan tingkat ketelitian yang cenderung sama. Jadi sama-sama 12% tadi kan. Mungkin dicoba dengan contoh lain, bisa saja tidak sama dia 12%, tapi dia cenderung sama tingkat ketelitiannya. Lalu sementara itu, metode selisih tengah memberikan hasil yang paling teliti karena dia menghasilkan nilai errornya 0%. Maka itulah kesimpulannya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.